Yeah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi PGSD. Yeah. Saya berkunjung datang ke sini untuk memenuhi tugas perkuliahan saya PLP, yaitu pengetahuan lingkungan prasekolah. Yeah. Maaf, saya bicara dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Sunaryo selaku wakil kepala sekolah dari SDN Cendana 11. Maaf Pak, saya menanyakan tentang karakteristik sekolah. Ini umumnya para peserta didik di sekolah di sini gimana ya? Kita dari beberapa kalangan, yaitu bahwasanya saya nyatakan bahwasanya SD ini terdiri ada dari berbagai suku lah, berbagai suku. Jadi tidak hanya mutlak orang Betawi saja, dari berbagai kalangan, baik lingkungan yang ada di lingkungan di sini. Jadi diantaranya kaum pendatang. Lalu bagaimana karakteristik para pengajar yang mengajar di sini? Semuanya sudah dikondisikan sedemikian rupa. Karakternya memang walaupun sudah bermacam-macam, tapi kita satu visi, yaitu meningkatkan iman takwa dan pendidikan pada anak itu sendiri. Lalu apakah dalam penerimaan peserta didik sudah memenuhi peraturan yang sudah dibuat Kementerian Pendidikan? Iya, kita berjumlah pada sana karena itu adalah murni aturan yang harus diikuti oleh sekolah. Di sini terdapat fasilitas apa saja Pak yang disediakan di sekolah? Fasilitas untuk belajar ataupun apa itu? Fasilitas belajar, terus ekskul juga. Oh iya, karena kita ada fasilitas belajar semuanya sudah terpenuhi, baik kebutuhan anak itu semuanya disediakan oleh sekolah. Mengenai fasilitasnya, mengenai segala sesuatunya sudah memenuhi syarat, dan kegiatan ekstrakurikulernya juga sudah berjalan dengan baik. Terus apakah sekolah ini sudah mempunyai struktur organisasi dan apakah tugas masing-masing struktur organisasi tersebut sih Pak? Ya sesuai dengan tupoksinya, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru selaku pendidik, dan serta karyawan baik itu penjaga ataupun satpam pada umumnya. Terus misalkan ada rapat ibu atau bapak kepala sekolah dan guru-guru yang menjadi pokok bahasan dalam rapat tersebut itu apa aja ya Pak, kalau boleh tahu? Ya terutama sebagai tupoksi masing-masing, tupoksinya gitu. Yang baik itu yang perlu disiapkan, yang perlu dilaksanakan, dan perlu diadministrasikan. Lalu apakah sekolah ini ada kegiatan-kegiatan rutin seperti kegiatan ekstrakurikuler? Iya. Qasidah? Iya, banyak sekali ekstrakurikuler yang kita ada, diantaranya marawis, qasidah, menari, kesenian angklung, pramuka, PMR, ya. Dan di samping itu juga kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang karena sifatnya ekstrakurikuler. Tapi kalau misalkan kayak ekstrakurikuler nari, kayak gitu-gitu ada uang tambahan atau tidak ya? Untuk guru tidak ada tambahan. Kalau untuk Siswa pun juga tidak ada tambahan, karena justru sifatnya kan kita karena tidak semuanya fasilitas untuk kegiatan ekstrakurikuler itu kita mempunyai tenaga ahli, perlu adanya tenaga ahli dari luar. Nah untuk itu anak tinggal ngikutin saja, semuanya ditanggung oleh sekolah. Jadi siswa tinggal mengikuti. Iya. Lalu kalau misalkan setiap hari Jumat itu kan ada beberapa sekolah yang menerapkan kalau hari Jumat tadarus, ada juga yang hari Jumatnya itu senam. Kalau di sekolah ini bagaimana ya? Kita selang-seling, artinya minggu ini senam, untuk minggu besok tadarusan. Kalau tadarusan tiap hari. Tadarusan tiap hari. Tadarusan kita tanamkan sejak dini, yaitu kita memberikan pembekalan pada anak untuk bisa mengaji. Tadarusan itu setiap hari sebelum mulai pembelajaran, yaitu sekitar 5 menit ataupun 7 menit. Di samping itu dilanjutkan dengan literasi. Anak itu bisa membaca ataupun menulis berdasarkan buku perpustakaan yang ada di pojok-pojok baca. Karena setiap sekolah kelas ada pojok baca. Pojok baca itu ada hari-hari tertentu dan itu enggak Pak?
pojok baca itu memang disediakan di dalam kelas. Itu setiap hari diharapkan anak baca. Oh, diwajibkan juga. Iya. Dan untuk bisa menulis yang itu tadi yang dimaksud dengan literasi tadi ya. Oke. Terus saya mau nanya lagi Pak, bagaimana sekolah dapat mensosialisasikan tata tertib tersebut kepada peserta didik Pak? Kita mensosialisasikan tata tertib itu kok tidak hanya kepada peserta didik saja. Itu bisa disampaikan oleh guru kelas, terus orang tua yang bekerja sama kepada anak-anaknya. Jadi secara tidak langsung untuk bisa menerapkan tata tertib itu baik sejak melangkah dari rumah, orang tuanya juga paham mengenai tata tertib yang ada di sekolah ini. Dan di sekolah pun juga dipahamkan oleh gurunya, sehingga anak-anak benar-benar mengerti mengenai tata tertib itu sendiri. Gitu. Lalu kalau misalkan ada murid nih Pak yang rada bandel, itu gimana ya Pak cara penanganan di sekolahnya? Ya, itu ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Pendekatan secara individu, itu kalau memang pendekatan secara individu ya kita panggil orang tuanya untuk bisa menyelesaikan untuk anak ini sehingga mau mengikuti tata tertib yang ada di sekolah ini. Tapi sekolah sini menerima anak berkebutuhan khusus tidak? Secara tidak langsung ada satu atau dua anak memang ada, karena itu yang harus kita terima yang berdasarkan peraturan pemerintah yang ada gitu, ataupun dinas Kementerian Pendidikan. Lalu bagaimana respon dari pihak sekolah atau murid-murid di sini menanggapi anak tersebut? Ya memang kadang-kadang ada terkendala gitu, kadang-kadang emosinya yang tinggi dan sebagainya, ataupun kadang-kadang anak cenderung diam. Ya kita sebagai pendidik harus tahu benar karakter anak itu demikian, dan kita juga bisa adakan suatu pendekatan gitu, baik itu secara individu. Kalau memang tidak bisa ya baru kita panggil orang tuanya. Nah, kalau memang itu pun tidak bisa mengatasi, ya kita sarankan bagaimana kalau untuk memilih yang sekolah yang benar-benar penampungan untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu. Tapi di sini ada Pak beberapa. Ya kemarin ada, memang dampaknya kepada anak-anak yang lain. Kadang-kadang anak yang lain kadang-kadang merasa takut ketika emosionalnya sedang tinggi gitu. Nah, tapi selama itu bisa tangani juga tidak ada masalah. Lalu apakah tata tertib bersih, misalkan tata tertib untuk siswa segala macam itu bersifat tegas ya Pak? Iya, secara itu kita harus tegas. Memang tata tertib itu kita bikin bersama-sama dewan guru, murid yang dewasa dan orang tua gitu, bersama jajaran komite gitu. Terus kalau misalkan anak kelas 1 gitu kan Pak masih suka dianterin, masih suka ada yang rengek-rengek orang tuanya, itu dari pihak sekolahnya kayak gimana ya Pak? Kita memberikan peluang kepada anak-anak peserta didik baru. Pertama, orang tua boleh mengantarkan selama 1 minggu. Ketika 1 minggu sudah berlalu, ya udah, artinya kita memberikan percayakan pada guru kita untuk bisa mendidik, nanti itu tinggal menjemput saja gitu. Nah memang juga kadang-kadang juga ada anak yang benar-benar minta ditungguin orang tuanya. Nah tapi dengan demikian kita merupakan pendekatan tersendiri pada anak gitu. Nah nanti kalau tidak mau belajar, orang tuanya tidak boleh menungguin. Nah itu intinya pada pendekatan pada anak itulah gitu, sehingga anak itu merasa senang ataupun dengan belajar dengan gurunya gitu, pendekatan tersendiri gitu. Lalu faktor apa saja yang membuat ekstrakurikuler membuat kualitas siswa meningkat Pak? Kegiatan ekstrakurikuler itu secara tidak langsung untuk menanamkan rasa percaya diri pada anak, ya, menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler itu gitu.
sekali, yaitu qosidah, terus marawis, menari, angklung, terus melukis, PMR, dan yang wajib adalah pramuka. Oh, pramuka itu wajib banget Wajib. Pak. Ya. Terus kalau misalkan dari sekian banyak ekstrakurikuler, ada nggak sih Pak yang benar-benar menonjol banget selain pramuka? Oh, yang terutama kita yang pernah mengangkat nama baik sekolah ini sudah beberapa kali kita juara PMR itu tingkat DKI udah 2 kali atau gimana. Nah, semenjak saya di sini udah sekian lama, baik Paskibra pernah juara 2 tingkat Jakarta Selatan. Nah, terus yang PMR itu tingkat Jakarta Selatan sudah beberapa kali, dan saat ini itu juga lomba-lomba sekolah sehat itu, sehingga penataan sekolah ini harapannya ya agar anak itu betah dan nyaman untuk belajar di sekolah gitu. Lalu kalau misalkan kayak ekstrakurikuler, dari sekian banyak ekstrakurikuler dari sekolah, biarin siswa masuk kemana aja atau emang diwajibkan semua? Oh enggak, yang wajib adalah pramuka. Kalau yang lainnya boleh memilih 1 atau 2 sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Gitu. Terus respon masyarakat di sekitar ini tentang sekolah ini bagaimana? Alhamdulillah respon masyarakat di sini sangat antusias sekali, sangat senang sekali dengan adanya sekolah sini. Bahkan sekolah sini adalah menjadi pilihan utama daripada mereka gitu. Lalu kalau misalkan ekstrakurikuler yang lain itu diselenggarakan pas Sabtu Minggu atau hari biasa? Oh, di luar jam sekolah. Nah, tidak Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu untuk persiapan guru untuk menyiapkan kegiatan hari Seninnya gitu. Nah, jadi Sabtu Minggu tetap kita libur, kegiatan ekstrakurikuler itu di luar jam belajar, yaitu di antaranya Kamis, Rabu, ataupun Jumat. Tapi ada beberapa anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler nggak sih Pak di sini? Ada. Ada. Kadang-kadang 1 atau 2 anak memang ada yang memang tidak mengikuti. Namun demikian juga, tapi kalau pramuka wajib semuanya ngikuti. Kalau pramuka Semuanya wajib. Nah, kalau yang lain-lainnya merupakan suatu pilihan aja. Menurut Bapak, apa saja sih faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengajaran? Faktor penghambat saya rasa juga tidak ada, karena semuanya sudah disediakan ataupun dipersiapkan mungkin sebaik mungkin. Semoga fasilitas juga disediakan oleh sekolah, jadi penghambatnya saya rasa juga sangat tipis sekali, kecuali pada peserta didik itu sendiri yang minat belajarnya yang kurang atau gimana gitu. Terus kalau ada anak didik yang minat belajar kurang, dari pihak sekolah bagaimana Pak? Ada pendekatan, yaitu pendekatan secara individu ataupun secara sosial ataupun secara klasikal. Karena pendekatan itu tidak hanya mutlak pada anak didik. Kalau mau tidak bisa, baru pendekatan secara individu itu adalah langkah terakhir gitu. Terus apakah jumlah tenaga pendidik sudah memadai dengan peserta didik di sekolah ini Pak? Semuanya sudah cukup memadai. Memang semuanya guru kelas sudah ada, guru olahraga sudah ada. Artinya kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tenaga tambahan dari luar sedikit banyak sudah cukup memadai. Kalau biasanya di sekolah-sekolah lain kan satu kelas itu 2 guru Pak. Apakah di sini 1 kelas 2 guru juga atau tidak Pak? Kita tetap satu kelas 1 guru gitu. Kecuali kalau kemudian ada pendampingan, kalau memang perlu pendampingan baru. Kalau ada pendampingan itu dari gurunya minta sendiri atau dari pihak sekolahnya? Pendampingan itu secara langsung ya mungkin kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah melihat kondisi sekolah itu, melihat kelasnya. Kalau memang perlu pendampingan. Kalau memang tidak, saya rasa juga tidak perlu, karena sudah cukup lah. Iya Pak, sekian pertanyaannya Pak. Iya.
Kalau misalkan ada salah, mohon maaf ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Ya, boleh.